Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai SPT tahunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiki. Silahkan simak baik-baik materi yang saya akan sampaikan. SPT tahunan. SPT tahunan merupakan singkatan dari surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan atau subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Surat pemberitahuan atau disingkat SPT merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pelaporan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau UU PPH. Setiap tahun pajak, wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan SPT tahunan kepada Ditjen Pajak. Jatuh tempo penyampaian SPT tahunan untuk PPH orang pribadi adalah 31 Maret. Nah, menjelang akhir Maret 2019 ini, wajib pajak orang pribadi harus siap-siap membuat dan menyampaikan SPT tahunan untuk tahun pajak 2018. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing formulir tersebut. 1. Formulir SPT jenis 1770 SS. Formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Jika wajib pajak berstatus sebagai karyawan atau pegawai yang bekerja pada hanya satu perusahaan atau instansi atau organisasi dengan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari 60 juta rupiah dan tidak punya penghasilan lain selain bunga koperasi atau bunga bank, maka wajib pajak cukup mengisi SPT 1770 SS. 2. Formulir SPT jenis 1770S. Formulir SPT jenis 1770S merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta rupiah. Berbeda dengan formulir 1770SS, formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah 60 juta rupiah per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari 2 perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. 3. Formulir SPT jenis 1770. Formulir SPT tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Kata kunci pada formulir ini adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jika wajib pajak memiliki penghasilan jenis ini, maka wajib hukumnya menggunakan formulir ini. Meskipun wajib pajak mempunyai penghasilan lain, semisal penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif seperti dividen atau bunga, wajib pajak tetap harus menggunakan formulir 1770 tanpa S. 4. Formulir 1721 A1 dan A2. Formulir dengan kode 1721 A1 dan A2. Formulir dengan kode A1 ditujukan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta. Sementara formulir dengan kode A2 ditujukan untuk para pegawai negeri sipil atau PNS.
Formulir ini bisa diperoleh wajib pajak dari bagian keuangan perusahaan atau instansi tempat bekerja. Data-data dalam formulir ini bisa membantu wajib pajak dalam pengisian formulir SPT tahunan. Jika wajib pajak melapor SPT lewat e-filing, biasanya data formulir 1721A1 atau A2 sudah terisi secara otomatis. Surat pemberitahuan SPT masa. SPT masa adalah pajak formulir yang digunakan untuk pelaporan dalam kurun waktu tertentu, atau biasanya bulanan. Surat pemberitahuan masa tersebut digunakan oleh WP atau wajib pajak untuk melaporkan tiap jenis pajak seperti pajak-pajak tahap atau PPh final dan pajak tahap atau PPN. Cara melaporkan SPT tahunan pribadi. Namun sebelum kita memulai mengisi dan melaporkan SPT tahunan pribadi, kita harus menyiapkan data dari dokumen-dokumen berikut. Cara pertama, untuk kita melaporkan SPT tahunan pribadi kita, yaitu dengan menyiapkan EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang dapat Anda peroleh melalui KPP terdekat. EFIN inilah yang akan menjadi akses untuk bisa masuk dan mengisi atau pelaporan pajak secara online. Cara mendapatkan EFIN tidak sulit. Kita hanya perlu datang ke KPP yang terdekat dengan lokasi kita dan jangan lupa untuk membawa kartu NPWP. Lalu di sana, kita akan mengisi formulir pengajuan atau aktivasi EFIN dan petugas akan membantu kita dalam melakukan aktivasi EFIN. SPT tahunan badan. Apabila perusahaan yang sudah memiliki NPWP, perusahaan tersebut wajib melaporkan SPT tahunan badan baik secara langsung ke kantor pajak terdekat atau secara online. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Formulir yang digunakan SPT tahunan badan untuk pelaporan oleh perusahaan hanya yang berjenis formulir SPT 1771. Pelaporan umumnya dilakukan paling lambat akhir bulan April setiap tahun. Cara melaporkan SPT tahunan badan. 1. Untuk melaporkan SPT tahunan badan, terlebih dahulu harus melengkapi identitas wajib pajak badan. 2. Anda dapat membuat SPT tahunan badan melalui menu e-SPT. 3. Mengisi laporan neraca secara keuangan lengkap. 4. Mengisi lampiran 5 dan 6. 5. Melakukan pengisian terhadap lampiran khusus dan SSP pada menu SPT PPh. 6. Membuat file CSV melalui SPT Tools. 7. Melengkapi e-filing menggunakan file hasil CSV tersebut. Pastikan EFIN sudah aktif. 8. Pengisian SPT pajak badan sebetulnya tidak terlalu sulit karena dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Cara mengisi SPT tahunan pribadi. Setiap warga negara yang bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka ini disebut wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Setiap 1 tahun sekali, Anda wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan atau PPh pribadi. Sebagai contoh, ini cara mengisi atau melaporkan SPT pajak penghasilan pribadi pegawai atau karyawan. 1. Kunjungi website DJP online. Lakukan langkahnya sesuai pada gambar. Sebagai contoh, ini cara mengisi atau melaporkan SPT pajak penghasilan pribadi pegawai atau karyawan. 1. Kunjungi website DJP online. Lakukan langkahnya sesuai pada gambar. 2. Pilih e-filing atau e-form. 3.
mulailah buat SPT. Kemudian akan muncul laman baru e-filing SPT dan klik buat SPT di bagian pojok kanan atas. 4. Jawab pertanyaan di formulir. 5. Pilih formulir yang akan digunakan. Jika gaji Anda di atas 60 juta rupiah per tahun dan Anda memilih pengisian SPT dengan bentuk formulir atau dengan panduan maupun dengan upload SPT, maka akan muncul informasi SPT 1770S yang siap diklik. 6. Isi data formulir SPT. 7. Isi lampiran 2. 8. Isi lampiran 1 atau bagian kolom harta. 9. Masuk ke kolom induk. 10. Lakukan pengisian setiap kolom sesuai dengan kondisi. 11. Informasi SPT nihil. Jika langkah-langkah pengisian SPT sudah benar, maka tahap terakhir akan ada informasi bahwa SPT Anda nihil. Sekian, terima kasih materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah dari perkataan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.